Shalom, kita kembali dalam ibadah Pelkat PKB bersama dengan kaum bapak yang lain yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kita akan masuk dalam pembacaan firman serta perenungannya. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadiran-Mu yang kudus untuk berkat, kasih, dan kuasa-Mu Bapa yang dimana boleh melindungi kami, memberikan kami berkat yang begitu luar biasa dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan saat ini ya Allah Bapa di sorga, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami pribadi, tiap pribadi. Amin. Baik, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-38, di mana judul perenungan kita diberikan judul penghiburan atau perpisahan yang menghidupkan. Perpisahan yang menghidupkan. Tokoh Paulus di sini sedang berbicara tentang tokoh Paulus. Tokoh Paulus dia sedang memberikan satu bentuk kekuatan, satu bentuk boleh dikatakan penghiburan, satu bentuk pembelajaran yang begitu kuat kepada pengikut-pengikut Kristus yang berada di Efesus. Nah, berbicara tentang penguatan, bicara tentang landasan akan iman, di sini kita perlu ketahui bahwa dalam ruang pengajaran tentang Yesus Kristus itu sendiri ternyata nggak mudah-mudah banget loh Bapak Ibu. Maaf Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan, ternyata nggak semudah itu. Kenapa? Karena di dalam sini kita bisa melihat begitu banyak orang ya yang ingin carut-marut atau ingin mengacaukan pola pikir dari setiap pengikut Kristus pada saat itu dengan berbagai banyak cara, dengan tentunya dengan berbagai juga banyak alasan untuk itu. Nah, saat kita bisa melihat di ayat yang ke-33 dikatakan bahwa perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seberjalananku. Berarti kita bisa lihat landasan dari rangkaian pelayanan ataupun pengabaran tentang kasih Yesus Kristus itu sendiri bukan berdasarkan apa yang kita miliki, materi apa yang kita miliki, tetapi di sini ialah berbicara dalam konteks ialah ketulusan hati, berbicara dalam konteks kesederhanaan. Kesederhanaan yang seperti apa? Kesederhanaan dalam pola pikir, kesederhanaan dalam apa? Kesederhanaan dalam membangun sebuah kerjasama. Jadi nggak usah muluk-muluk gitu loh. Bicaranya nggak usah muluk-muluk. Bicara tuh tentang hari ini mau bikin apa. Lalu dari hari ini yang kita lakukan ini, impact ke depan atau dampaknya untuk kita ke depan apa. Jadi itu Bu. Kalau berbicara sekedar apa yang kita pakai, apa yang kita miliki, yang mau dibicarakan oleh Paulus di sini itu semua nanti bisa habis, lenyap gitu loh. Kalau pelayanan didasarkan atas materi, yakin dan percaya siapa yang memiliki materi lebih banyak, ia akan menjadi pribadi yang diagung-agungkan gitu. Tapi saat kita boleh melepaskan ya keberadaan kita dan kita bersama-sama bersekutu ya, bersekutu bersama, bergumul bersama, maka disitulah kita bisa melihat bagaimana kita memiliki porsi yang sama. Jadi semuanya tunduk dan mendasari pelayanan itu dalam kasih Tuhan, bukan dalam materi. Kalau dalam materi selesai sudah, hancur. Tapi kalau bicara dalam kasih Tuhan, apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita mampu kelola hari ini, kalau dalam dasar kasih Tuhan, maka yakin ke depan Tuhan akan berkati dan Tuhan akan berikan kemudahan untuk itu. Lanjut, di ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu,
telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, coba ya garis bawahi kalimat yang pada baris yang terakhir ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bicara tentang konteks memberi, maka kita bisa melihat di sini bukan hanya sekedar materi, tetapi memberi dalam bentuk support. Bapak-bapak yang boleh duduk saat ini boleh mengikuti ibadah, saya mau tanya, apakah bapak-bapak sudah memberikan ya waktu bapak-bapak untuk mensupport anak-anak gitu? Supportnya seperti apa? Supportnya untuk membawa mereka menjadi pribadi yang lebih ke depan nih, mau ngapain nak gitu loh. Duduk memberikan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka apa saja yang sudah mereka lakukan. Atau apakah kita sudah memberikan support kepada istri kita yang boleh kalau kita lihat 24 jam mereka bekerja, mungkin 24 jam bekerja untuk menyediakan segala sesuatunya. Apakah kita sudah memberikan support kepada mereka? Apakah kita sudah memberikan apresiasi bagi mereka? Apresiasi itu bukan hanya sekedar memberikan gaji, enggak, tetapi apresiasi ini dalam bentuk hal yang secara khusus, makasih ya, atau tetap sehat ya, gitu, buat aku sama anak-anak. Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi yang begitu luar biasa. Atau hal yang paling remeh-temeh lah. Dulu-dulu mungkin bapak-bapak mungkin pernah mengatakan, oh aku sayang banget sama kamu, aku cinta. Sekarang udah kata sayang, ada kata cinta, mungkin udah jadi hal yang jarang banget, mungkin nggak pernah gitu. Hal yang mudah aja dah, tetap semangat ya sayang. Itu merupakan salah satu bentuk bagaimana kita memberikan semangat yang kuat, memberikan dasar yang kuat bahwa cinta kasih Tuhan dapat mengubah segala sesuatunya. Dan memberi, berbahagia memberi daripada menerima. Saat ini pun bapak-bapak menerima kasih Tuhan Allah dalam ruang kehidupan kita. Dan waktunya untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Dengan cara bagaimana? Yuk kita tetap mensupport rangkaian pelayanan-pelayanan di dalam gereja kita. Saat ini pun kita bisa melihat, loh segala sesuatunya nggak berjalan gitu. Tapi yang kita lakukan saat ini, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan dapat mengikuti ibadah setiap kali. Yuk, waktunya kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mensupport segala sesuatu yang ada. Terpujilah Tuhan, bapak bapak yang dikasihi Tuhan. Kalau sampai detik ini Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan. Tuhan memberikan sukacita bagi kita. Yuk kita, waktunya untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam ruang kehidupan kita. Kemudian ayat yang ke-13, sesudah mengucapkan 36, sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita berlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kalau saya mau baca ini saya juga turut sedih ya. Kenapa? Karena sebuah perpisahan itu merupakan salah satu bentuk hal yang paling gak bisa kadang-kadang, apalagi kalau berpisah untuk selama-lamanya. Mungkin hal yang paling menakutkan, hal yang paling mungkin nggak di antara semua orang mungkin nggak siap untuk itu. Tetapi ya inilah kenyataannya. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Mau manis atau pahit itu semua harus kita hadapi. Tetapi kita bukan hanya berbicara tentang rasa dalam perpisahan itu, tapi kita bisa merasakan bagaimana sebelum perpisahan itu terjadi sudah begitu banyak pesan yang ataupun pelajaran yang sudah diberikan oleh Paulus kepada pengikutnya. Hal yang sama pun perlu kita lakukan Bapak Ibu Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kepada anak-anak kita. Kita perlu melakukan itu. Agar apa? Agar di saat mereka nantinya akan membangun sebuah keluarga, nantinya akan bekerja keluar ataupun mengambil studi di luar,
kita bukan menjadi pribadi yang khawatir lagi. Kenapa demikian? Karena di dalamnya kita sudah memberikan dasar iman yang kuat bagi mereka. Dan satu yang perlu kita ketahui, doa adalah salah satu bentuk di mana kita terus menjalin hubungan itu. Dan hubungan kita antara manusia dan juga Allah demikian. Maka kita pun harus terus menyampaikan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada rekan-rekan kita untuk tidak meninggalkan waktu untuk bersekutu bersama Tuhan. Dan terkhususnya dalam doa-doa kita pun kita harus menyertakan nama-nama anggota keluarga kita, karena itulah menjadi hal yang begitu penting. Kekuatan yang mendasar, kekuatan yang berasal dari Tuhan akan membawa damai sukacita itu sendiri. Perpisahan yang menghidupkan. Itulah judul perenungan kita. Setiap perpisahan pasti akan membawa satu kehidupan baru yang dimana itu semua berasal dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Tetaplah semangat dan salam sehat. Amin. Ambil saat teduh sejenak.